Ya, kembali lagi ya dengan SO Channel. Di kali ini kita akan bahas mengenai AC untuk kali ini ya. Jadi ini Nova Ribbon 24 diesel ya. Ini kendalanya AC tidak dingin ya. Terus ada indikasi ini kebocoran freon ya. Nah, kita cek tekanan ya. Nah, ini tekanannya sedikit turun. Untuk tekanan tingginya harga 200 nih hanya 150 dan tekan rendahnya masih range normal ya. Tapi customer bilang AC-nya tidak dingin. Ya, kita cek lebih lanjut. Ya, ada Ribbon. Kita cek dulu kebocoran. Kita cari bocorannya di mana dulu ya, karena di sini ada double blower dan double evap ya. Jadi kita cek dulu dengan leak detector ya untuk memastikan kebocorannya di mana. Ini kita cek dulu ke yang paling sering ya, paling sering rusak. Ini kan ada di evap depan ya. Coba kita cek dulu untuk bagian evap depan ya. Kita cek dari bawah dulu ya. Memang agak sulit. Nah, sekarang sudah ada indikasi ya, ada sedikit getaran alatnya. Nah ini ya, ada kebocoran di bagian bawah letaknya ini ya. Ini ada indikasi kerusakan di evap ya. Coba untuk lebih lanjut ya. Jadi nanti karena tekanannya juga turun, AC-nya juga kurang dingin, berarti ada indikasi kerusakan di evap depan ini ya. Nah, leak detector juga membaca kebocoran di sana. Ini nanti untuk proses pembongkaran evap ini cukup rumit ya, karena harus bongkar head unit, kemudian dashboard ini ya, full instrumen depan ini harus terlepas ya. Ini video saya stop dulu, saya pause dulu, kita lakukan pembongkaran dulu ya. Kita lakukan pembongkaran di sisi panel depan ini ya, termasuk instrumen speedometer, head unit dan sebagainya ya. Saya stop dulu, saya bongkar dulu, karena tidak mungkin ya kalau bongkar ya sebegitu aja ya, tidak usah saya videokan. Nanti kita cek lanjut lagi ketika sudah jalan pembongkaran. Oke, kita lanjut dulu ya. Ya, kita lanjut ya. Ini sudah terbongkar ya untuk blower setnya ya. Kemudian langkah selanjutnya kita tinggal bongkar evapnya dan tes kebocoran. Ya, semoga saja bocornya di area blower ini ya, atau di evapnya depan. Ya, untuk hasil lepas ini nanti kita tinggal bongkar. Kita bongkar, kita cek evapnya ya. Kita bongkar dulu ya. Saya pause dulu aja videonya, karena bongkar saya rasa tidak perlu kita lakukan video ya, karena bongkar yang penting yang terpasang, yang terkait dilepas gitu aja ya. Saya pause dulu, kita lanjut setelah melakukan pembongkaran. Ya, setelah dilepas kita lakukan uji tekan. Nah, ini terlihat sini ya, bocor deras ya. Ini berarti harus ganti kalau seperti ini ya. Oke, baik ya. Ini kemarin kita sudah belanjakan untuk partnya yang baru ya, khusus untuk evap ini ya. Ini usahakan beli yang ori ya, jadi yang asli genuine partnya untuk Toyota ya. Kemarin kita juga sudah membelanjakan ya, original ya untuk Toyota. Karena apa? Untuk masalah evap ini kita harus beli ini ya, kita beli ini ya, original. Kita harus beri yang ori, karena untuk part-part yang tidak ori kita sudah beberapa kali mengalami ya, karena permintaan customer juga sebenarnya ya. Itu bagian pipa masuk ini ya, bagian pipa ini tidak plug and play dengan
unit mobilnya, sehingga saya sarankan untuk evap ini beli yang ori ya. Masalah keawetan pun juga nanti berpengaruh ya, tapi yang jelas usahakan beli yang ori untuk evap nih ya, karena bongkar pasangnya juga tidak mudah ya. Ya, kita pasang dulu ke box-boxnya ini ya, kita bersihkan dulu nanti box-boxnya, kemudian kita assembly ulang ya. Saya pause dulu karena untuk bongkar pasang kan tidak perlu saya video ya, saya rasa, karena yang penting hanya tinggal pasang yang tadi dibongkar aja. Oke ya, kita lanjut di next berikutnya, next video ya. Ya, setelah ini kita pasang untuk blower AC-nya ya, pasang. Jangan dilanjutkan dulu ya, jangan dilanjutkan dulu, karena apa? Kita pastikan dulu kebocoran yang ada di sistem AC tidak terjadi ya. Kita vakum dulu ya, kita vakum dulu, bisa menggunakan vakum seperti ini ya. Kita coba vakum dulu ya. Ketika di sini sudah tervakum ya, sudah tervakum seperti ini, kondisinya sudah vakum, kita tutup ya. Kemudian kita tunggu beberapa saat untuk memastikan tidak ada kebocoran ya, karena nanti ketika kebocoran itu diketahui di akhir ya, nanti bongkarnya banyak lagi ya. Jadi kita sebelum kita teruskan pekerjaan, kita vakum dulu untuk memastikan ya. Ini kita tunggu beberapa saat. Kenapa kita vakum tidak kita tekan ya, karena untuk mengecek kebocoran di unit seperti ini, ketika kita tekan itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya, karena tingginya tekanan ya. Jadi lebih efisien kita vakum ya, ketika ada kebocoran segera bisa terdeteksi itu. Jadi karena itu kita ketika pekerjaan seperti ini, kita jarang untuk melakukan uji tekan di unit, tapi kita lakukan uji vakum. Kita tunggu nanti beberapa menit kemudian ya, kira-kira 5-10 menit. Nanti kita cek lagi ya, kita pastikan ini di sini ya, di kevakuman 7 cm ya. Oke, kita tunggu beberapa menit kemudian ya. Ini hasil pengecekan, kurang lebih tadi sudah 15 menit. Ini tidak ada penurunan tekanan kevakuman ya. Jadi ini bisa dipastikan tidak ada kebocoran pada sistem. Ya, jika sudah seperti ini, kita berani lanjut untuk pekerjaan berikutnya ya. Jadi kita bisa lanjut untuk melakukan pemasangan komponen yang tadinya kita lepas ya, mulai dari wiring, kemudian ada dashboard dan lain sebagainya, masuk steering ya. Ini nanti kita pasang dulu ya. Jadi setelah ini kita selesaikan dulu pekerjaannya, kemudian kita lanjut untuk videonya. Oke Pak ya, ini sudah terpasang semua lagi, head unit sudah dan perlengkapannya sudah. Kita tinggal uji cobaran dulu. Ini kita uji cobaran, memastikan semua normal ya, tidak ada engine oilnya juga nyala, terkombinasinya nyala. Kita berani untuk, kalau seperti ini ya, kita sudah berani untuk coba run. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke ya, berhasil nyala. Setelah ini, wah tadi ada yang kelupaan ya, tadi isi oli evap itu sekitar 40. Mohon maaf ya, tadi kehabisan memori untuk merekam ya. Jadi tadi ada yang kelupaan juga tidak ke video, memberi oli kompresor ya, karena penggantian evap berarti harus menambahkan sekitar kurang lebih 30-40 cc ya, penambahan sekitar 30-40 cc ya. Ini jadi kita langsung aja kita lakukan pengisian freon ya. Kita cukup low aja ya, kita untuk pengatur suhu kita mentokkan ya, paling dingin, kemudian kita isi pelan-pelan untuk freon. Ya baik ya, kita lanjut untuk pengisian freon. Nah, semua tadi sudah tervakum juga ya. Setelah divakum kita lanjut pengisi freon ya. Nah, kita isi dari tekanan rendah saja
Ini usahakan kita isi pelan-pelan saja. Nah, mulai jalan kompresornya. Ya, ini nanti untuk tekanan rendahnya di range antara 30 sampai 40, untuk tekanan tingginya sampai ke maksimal 200 ya. Sebenarnya 200 sampai 250 untuk yang tekanan tinggi. Coba kita nanti isi ke 200 dulu aja. Oke, kita pause dulu ya, agar nanti videonya tidak terlalu panjang. Kita tunggu sampai tekanannya standar. Ya, setelah kita isi freon, kita tinggal uji coba tes dengan termometer ya. Jadi jangan hanya diraba ya, jangan hanya diraba. Kita harus pakai alat ukur yang jelas ya. Kita pakai alat ukur. Ini biasanya bisa sampai ke 5 derajat ya. Itu berarti sudah cukup baik ya, hasilnya sudah bisa dinyatakan dingin ya, sudah mulai menginjak angka 5 derajat. Tunggu dulu beberapa saat. Oke, tinggal menunggu aja. Setelah selesai hanya tinggal test drive ya, kita coba nanti di tes jalan seperti apa.